Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Fikri Wicaksono, NIM H41190004. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas PAI mengenai materi paradigma Al-Quran dalam membangun komitmen untuk mewujudkan dunia yang damai, aman, dan sejahtera. Ya, pembahasannya itu ada 3. Yang pertama adalah konsep dasar Al-Quran, kemudian konsep dasar As-Sunnah, dan yang terakhir adalah metode pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Langsung saja menuju ke yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang paling agung di dunia karena Al-Quran adalah pencipta dari Sang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran berbeda dengan kitab suci lainnya. Itulah sebab mengapa setiap perdebatan terjadi di antara umat muslim dengan umat lainnya. Kitab suci Al-Quran tetaplah eksis untuk semua penjelasan hal yang terkait di dalamnya. Berbeda dengan kitab suci selain Al-Quran, bahwa kitab suci selain dari Islam adalah tertulis, berkonsep, dan sengaja dibuat dengan tangan manusia. Maka wajarlah jika sering terjadi kesalahan dan tidak konkret dalam hal menjawab segala masalah hukum dunia dan sains atau selain keduanya. Definisi konsep dasar Al-Quran itu ada 2. Yang pertama adalah secara etimologi dan yang kedua adalah secara terminologi. Secara etimologi, qoro'a mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dari kata-kata suatu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Kemudian secara terminologi, para ulama menyebut definisi Al-Quran mendekati maknanya dengan membedakan dari yang lain dengan menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar As-Sunnah. Konsep dasar As-Sunnah itu ada 4. Yang pertama, As-Sunnah menurut istilah syariat, As-Sunnah menurut ulama usul fikih. Kemudian yang ketiga, As-Sunnah menurut istilah ahli fikih, dan yang terakhir keempat adalah As-Sunnah menurut ulama salaf. Yang pertama, As-Sunnah menurut istilah syariat ialah segala sesuatu bersumber dari Rasulullah SAW dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir, yaitu penempatan sifat tubuh serta akhlak yang dimaksud dengan sebagai tasyri', pensyariatan bagi Islam. Kemudian yang kedua, As-Sunnah menurut istilah ulama usul fikih ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi yang selain dari Al-Quran sebagai perbuatan berkaitan takrir, penetapan yang baik untuk menjadi dalil hukum syar'i. Kemudian yang ketiga, As-Sunnah menurut istilah ahli fikih, fiqaha, ialah segala sesuatu yang sudah tetap dari Rasulullah SAW dan hukum tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukumnya sunnah. As-Sunnah menurut ulama salaf adalah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, baik tentang ilmu, itikat, keyakinan, perkataan maupun perbuatannya. Contoh-contoh dari definisi As-Sunnah yang dibawakan oleh ahli hadis, di antaranya adalah hadis qauli
ialah segala ucapan Rasulullah yang ada hubungannya dengan tasyri'. Kemudian hadis fi'li ialah segala perbuatan Rasulullah yang diberitakan oleh para sahabat seperti wudhu, sholat, haji, dan sebagainya. Kemudian hadis takrir ialah segala perbuatan sahabat yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau membiarkan sebagai tanda setuju dan tidak mengingkarinya. Lanjut, yang terakhir adalah metode pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah. Metode pemahaman Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu memahami ayat dengan pemahaman sahabat, merujuk kepada penafsiran sahabat terhadap ayat-ayat Al-Quran seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Sangatlah penting sekali untuk mengetahui maksud suatu ayat, karena di samping senantiasa menyertai Rasulullah SAW, mereka juga belajar langsung dari beliau. Kemudian yang kedua, memahami ayat dengan ayat, menafsirkan suatu ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain adalah jenis penafsiran yang paling tinggi. Karena apa? Karena ada sebagian ayat Al-Quran itu menerangkan makna ayat-ayat yang lain. Kemudian yang ketiga, memahami Al-Quran dengan hadis yang sahih. Penafsiran ayat Al-Quran dengan hadis sahih sangatlah penting, bahkan diharuskan ya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW tidak lain supaya diterangkan maksudnya kepada semua umat manusia. Kemudian metode pemahaman Al-Quran ini ada 2. Ternyata masih berlanjut dari yang tadi metode pemahaman Al-Quran, itu ada yang keempat, sebenarnya ada 5. Harus mengetahui gramatik bahasa Arab. Tidak diragukan lagi untuk bisa memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Mengetahui gramatik bahasa Arab sangatlah penting karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian memahami nas Al-Quran dengan asbabun nuzul, itu mengetahui sebab nuzul, peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, sangatlah membantu sekali dalam memahami Al-Quran dengan benar. Kemudian metodologi memahami sunnah itu ada 4. Yang pertama, klaim adanya pertentangan hadis dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua itu menghimpun hadis-hadis yang bertema sama. Kemudian yang ketiga adalah menghubungkan atau mentarjih hadis-hadis yang bertentangan. Kemudian yang terakhir adalah nas dalam hadis. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.